Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita sudah hampir mengakhiri masa raya Advent. Dan biasanya kalau kita menanti, justru di tengah penantian yang sudah akan berakhir, kita akan merasakan paling gelap. Karena kita tidak tahu kapan akan terbit terang itu, ya, kapan akan berakhir penderitaan. Tetapi marilah kita tetap belajar bahwa di dalam kegelapan akan ada kekuatan baru ketika kita percaya pada Tuhan. Tema kita adalah kekuatan dari tengah kegelapan. Bacaannya Yesaya 58 ayat 9 sampai dengan 12. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali ketika kami menemui jalan buntu, kami putus asa, seolah-olah berakhir kehidupan kami, kehilangan kepercayaan kepada Engkau. Ampunilah kami, bahwa sesungguhnya ketika kegelapan datang, jalan buntu ada di depan kami, Engkau masih bisa membuka jalan baru dan terang baru. Biarlah kami kuat dan teguh untuk terus berjalan hari ini dan hari esok di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada waktu itulah Engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan sangat menarik karena mengatakan di dalam ayatnya yang ke-9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini, jadi memberi bagian dari kehidupan kita kepada orang lain, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Karena apa? Karena Tuhan menjawab, Tuhan mendengar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sepasang suami istri yang sudah memasuki usia lanjut, mereka tinggal berdua karena anak-anaknya tidak bersama dengan mereka. Satu hari ketika mereka sudah mulai tidur, tiba-tiba lampu padam. Nah, meskipun
sudah tidur matanya merem, tapi kalau lampu mati itu rasanya ya beda ya. Biasanya kalau kita tidur itu juga dengan cahaya lampu yang kecil. Tapi kalau mati itu pasti terasa sesuatu. Ada yang mengatakan rasanya kok sesek ya. Begitu buka mata, oh lampunya mati. Padahal ya kita tidur, kita merem, lampu tidur di kamar ya kecil. Tapi ketika lampunya mati itu ada sesuatu gitu yang membangunkan kita. Ya, lalu biasanya ada orang yang menjadi gelisah dengan kegelapan karena dia sangat takut. Tidak saja anak-anak kecil, orang dewasa yang ketakutan dengan kegelapan pun sangat banyak. Nah, suami istri itu mengalami juga hal yang sama. Mereka bingung. Kok tiba-tiba gelap? Lalu ketika suaminya mau turun, istrinya berkata, "Nggak usah turun." Mau apa? Cari lilin kita nggak punya. Aku tahu persis kita nggak punya lilin. Lampu teplok juga nggak ada. Baterai kita lupa taruh di mana, kita ini sudah tua. Ya, dan sudah lama listrik tidak padam. Sudahlah, kita tunggu saja di sini, di atas tempat tidur ini. Lalu si suami mengatakan, iya sih sebetulnya ya, mau keluar juga mau apa. Tapi rasanya kok enggak enak ya, gelap sekali, sesek gitu. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap di atas tempat tidur, tetapi mereka berkata begini, mari kita melegakan rasa sesek napas ini. Mari kita mencari cahaya, walaupun mata kita tidak bisa melihat, tapi cahaya hati kita bisa meneduhkan segala ketakutan, kebingungan, dan segala rasa tidak enak. Ya, bagaimana caranya? Nah, ketika mereka sedang asik bicara itu, tiba-tiba ada suara gedebuk gitu ya, suara jatuh. Wah, mereka kaget. Apa itu yang jatuh ya? Barang apa, ada orang kah di luar, dan sebagainya. Rasa takut muncul lagi. Coba terang ya, kita itu bisa jalan, bisa lihat, tapi ini gelap mau apa gitu. Akhirnya mereka berdua memutuskan begini, daripada kita bingung dan takut, mari kita memuji Tuhan saja. Lalu mereka menyepakati 1-2 lagu yang mereka nyanyikan secara berulang. Terus mereka nyanyi, dan ketika mereka sedang menyanyi, tiba-tiba istrinya berkata, mari kita berdoa. Lalu suami istri itu berdoa bersama. Dan kemudian mereka menyanyi lagi. Dan tiba-tiba sang suami bingung. Karena dia tidak lagi mendengar suara istrinya ya, yang menyanyi. Suara istrinya sudah ganti dengan dengkuran halus. Ketika mereka sudah menyanyi, berdoa, tiba-tiba istrinya itu ngantuk lagi dan tertidur. Suaminya ya tersenyum dalam gelap dan mengatakan, wah ya aku tidak bisa lihat kamu yang sudah tertidur, makanya kok nggak ada suaranya. Ya. Tapi ya sudah, si suami kemudian berdoa lagi dan mengatakan, Tuhan aku bersyukur bahwa di tengah kegelapan terbit terang yang meneduhkan hati, yang menenangkan jiwa, yang membangkitkan keberanian untuk terus hidup dalam gelap seperti ini. Kami tidak tahu kapan lampu ini akan nyala, tapi kami percaya Engkau akan menolong, memampukan kami bisa tidur kembali. Akhirnya tidak lama kemudian si bapak itu dikatakan tidur juga. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sangat menarik. Ketika kegelapan datang, siapa yang bisa kita mintai pertolongan? Ya, di luar kamar, ya kalau bisa keluar. Kalau enggak bisa, ya cuma Tuhan. Teman tidak bisa, saudara enggak bisa. Bahkan suami istri berdua ini saja tidak bisa saling tolong-menolong untuk cari terang. Ya, maka mereka mencari terang yang lain, mencari keteduhan yang lain di dalam hati dan jiwa mereka. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika kegelapan ada pada dirimu dan kamu berteriak, maka aku menjawab. Tetapi kegelapan di dalam Yesaya ini memang dikatakan karena orang Israel itu berbuat jahat, ya, berbuat curang, tidak adil, tidak benar. Namun Tuhan mau mengatakan justru dari kegelapan yang paling gelap ketika engkau berteriak, maka aku akan menjawab dengan cahaya terang baru supaya engkau mengalami kehidupan yang baru. Engkau bisa membangun kembali kehidupanmu yang hancur, yang gelap itu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Memang dalam gelap itu tidak enak, ya, sesak napas, susah berpikir, bingung, takut. Apapun masalah yang sedang Anda hadapi sekarang ini, mungkin Anda mengalami kegelapan yang paling gelap, kebuntuan, tidak tahu harus berbuat apa. Anda berpikir mungkin sudah berbuat adil, berbagi nasi dengan tetangga, berbagi kasih dengan sesama. Tapi kenapa aku diperlakukan tetap dengan tidak adil seperti ini?
Ya. Atau justru Anda saat ini adalah orang yang belum bisa berbuat keadilan, masih sangat ego tinggi, apa-apa untuk kita, tidak perhatian pada orang lain, tidak peduli pada orang lain. Justru saat ini kita sedang mengalami kegelapan. Ya, meskipun mungkin uang kita banyak, rumah kita bercahaya, tapi jiwa kita ini gelap. Nah, saat gelap inilah kita diingatkan, mari kita mencari, menanti pertolongan dari Tuhan. Dia sudah datang dan dia siap datang kapanpun sesungguhnya. Ketika kita berteriak mencari kekuatan di dalam terang, maka terang itu akan bercahaya mengalahkan kegelapan. Jadi kekuatan kita di tengah kegelapan adalah hanya mencari Tuhan. Apapun problem yang kita alami. Mungkin kita tidak bekerja, mungkin kita sakit, sedang bertengkar dengan anggota keluarga atau dengan tetangga. Mungkin berusaha yang gagal terus, atau apa saja menjadi kegelapan bagi hidup kita. Atau sebaliknya, kegelapannya bukan karena materi, tetapi materi yang mencukupkan kita justru membuat diri kita gelap terhadap orang lain karena keserakahan. Ya, tidak mau berbagi, tidak bersikap adil, dan itu dikatakan sebagai kegelapan juga. Apapun masalah saudara, jika saat ini saudara mengatakan betul, saat ini saya dalam gelap, sesak napas, susah berpikir, yang ada adalah kebingungan dan ketakutan, maka marilah kita belajar dari firman Tuhan, berteriak minta tolong. Suami istri tadi, mereka tidak teriak yang tidak benar, tetapi memuji Tuhan dalam arti mereka berteriak minta tolong. Akhirnya terang Tuhan datang, bukan terang lampunya dinyalakan, tapi jiwa mereka diteduhkan, terang berkuasa kembali, sampai akhirnya mereka bisa menikmati tidur kembali. Artinya persoalan itu menjadi selesai. Ya. Lampunya sudah nyala? Belum. Tetapi jiwa mereka sudah selesai karena mereka sudah punya terang. Nah, kalau kita berada dalam kegelapan, mungkin masalahnya belum selesai besok. Kita tidak tahu kapan. Tetapi ketika jiwa kita tenang, ketika Tuhan bersama dengan kita, ketika cahaya kasih Allah itu berkuasa, maka disitulah kita bisa menghadapi setiap persoalan dengan benar, dengan tepat dalam damai kasih Kristus. Esok hari apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Tetapi ketika damai Kristus bersama dengan kita mempunyai kekuatan untuk hidup. Carilah kekuatan dalam kegelapan, yaitu di dalam terang kasih Tuhan. Selamat merayakan masa raya Advent yang terakhir, dan kita akan merayakan hari sukacita. Yesus datang menjadi terang dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, buatlah kami merasa bersyukur. Kami boleh merasakan kegelapan. Ampunkan segala dosa kami. Kami bersyukur bahwa ketika kami merasa gelap, kami boleh memanggil Engkau, terang kehidupan yang akan meneduhkan hati kami, meneduhkan jiwa kami, membuat akal budi kami bisa berpikir dengan tenang di dalam terang kasih Tuhan, hingga kami mampu menjalani kehidupan di dalam kekuatan baru. Kiranya Roh Kudus-Mu bercahaya, Roh Kudus-Mu menerangi hati dan jiwa kami, dan menuntun langkah hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.